masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hanya bagimu-Lah Tuhan segala pujian dan hormat kemuliaan. Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu yang ada, dan kami semua mempersembahkan hati kami, mempersembahkan pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini Tuhan, dan siap melawat menjamah kami semua. Mari saudara kita naikkan pujian ini. Ku datang padamu ya Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu. Ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi ku datang padamu, datang padamu, membawa pujian, karena hadirat-Mu yang sanggup menjaga hati kami, sanggup menjaga hatiku. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu dekat dengan-Mu. Dekat padamu, kami ingin menyentuh hati-Mu Bapa. Dan biar kami melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Umat Tuhan, mari naikkan pujian ini, katakan bagimu Tuhan. Bagimu pujian, kami datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kepadamu. Sebab hanya Kau-Lah, hanya kepadamu-Lah segala pujian dan kemuliaan. Janji-Mu selalu bersinar, bukti bahwa Kau sangat besar dalam hidup kami Yesus.
anugerah Tuhan juga berikan kepada kami secara cuma-cuma, yang dicatat oleh Injil Yohanes 3 ayat 16. Tuhan, penyertai-Mu sempurna dalam hidup kita, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kita. Pimpinlah kami, bawalah kami kembali kepada jalan dan kebenaran dan diterapkan yang dipimpin oleh Tuhan. Jangan dengan pikiran kita, jangan dengan kekuatan kita. Marilah kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu mengasihi kita. Tuhanlah yang selalu melindungi kita. Tuhanlah yang selalu memimpin kita. Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan kita secara luar biasa. Tanpa Tuhan, seperti kita hidup tanpa arah. Maka Tuhan selalu mengajar kita di dalam setiap kita beriman, membuka hati dan pikiran kita, agar kita diajari mengenai kebenaran-kebenaran hidup, agar kami dapat berbuat bukan kebaikan, tapi kebenaran yang ada di dalam catatan kita. Ketika kita melakukan kebenaran, maka kemuliaan Allah selalu menyertai kita. Terang Tuhan selalu memimpin kita. Hidup kita penuh dengan damai, sukacita, dan bahagia. Lindungi kami semua pada malam ini. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami diajari, ditegur, dan dididik setiap firman kebenaran-Mu yang masuk dalam hati kami, membawa hidup kami berubah dari segala yang dalam dosa, hidup dalam kekudusan yang diajar oleh Tuhan. Pimpinlah kami pada ibadah pada malam ini, sertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu dapat mengatakan kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu. Tuhan, berfirman kami siap dengar, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua orang percaya katakan amin. Silakan dulu semuanya. Salam. Puji Tuhan, kita malam ini bisa berkumpul untuk ibadah kepada Tuhan. Itu satu anugerah. Amin. Bapak dan Ibu, belakang ini kita dengar BBM mau naik, betul? Orang tanya kepada saya, Pak Pendeta, ini BBM mau naik, bagaimana hidup kita? Bagaimana kalau barang naik? Bagaimana nanti semua naik? Kita bagaimana? Income kita nggak naik, mau kemana? Jadi pertanyaan itu ke saya berpikir, aneh ya orang hidup. Kenapa orang hidup berpikir, ya, BBM naik, berpikir bagaimana menyelesaikan kehidupan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, bagaimana menyelesaikan permasalahan. Itu urusan kecil. Sekali lagi, itu urusan 1, 2, 3. Itu urusan kecil. Kenapa saya katakan kecil? Karena semua itu dilihat oleh mata. BBM naik, itu masalah uang, masalah persoalan, itu masalah kerjaan. Semua bisa diselesaikan karena semua tampak di depan mata kita. Amin. Yang saudara harus takuti bukan BBM naik. Yang saudara harus takuti bukan masalah. Yang saudara akan takuti apa? Kalau hatimu tidak senang, kalau hatimu kesel, hatimu penuh dengan tidak sukacita, kemudian saudara takuti kalau penyakit dalam tubuhmu yang ada virus, siapa yang bisa menyelesaikannya? Karena di dalam hati bagaimana selesaikannya? Di dalam tubuh bagaimana saya panggil virus mana? Bagaimana saya panggil hati? Tolong sukacita. Bisa nggak? Oh, ini masalah besar. Apa yang dilihat kok bingung?
diajarkan Tuhan berkali-kali. Apa yang kamu nampak tidak perlu kamu khawatir. Karena orang yang tidak mengenal Allah pun cari itu. Amin. Kita anak Allah. Tanya pada saudara, di dalam hatimu sudahkah bertobat? Ini masalah. Di dalam hatimu sudahkah ada salib? Tanya. Di dalam jiwamu ngerti gak dalam kerohanianmu mengenai Kristus, mengenai firman? Sudahkah Anda memahami sampai firman itu jadi daging saudara? Nah, ini pertanyaan. Kalau soal yang lihat dia naik, itu hanya hitung kiam cuan atau wacuan. Udah ya? Kiam cuan atau wacuan. Maksudnya kurang untung atau untung gede. Ya, itu masalah bisa selesaikan. Apa masalah yang dia mata nggak bisa selesaikan? Coba tanya. Gak punya duit, Pak. Itu kecil. Pinjam dong. Itu kecil. Masalah duit gak usah pinjam saya. Saya kenal kamu Mesia. Silakan mau pistol ke sana. Asal lu berani. Udah. Wih ada di sana. Asal lu berani masuk mau pistol. Nah, gak berani diam makanya. Nah, kalau hatimu stres, hatimu tidak sukacita, hatimu sakit hati, hatimu itu galau, bagaimana selesai? Itu gak bisa, dalam hatimu gak bisa korek. Tapi di luar gak ada yang bisa selesaikan. Itu belajar. Kalau hidup masih takut biar naik, hidup masih takut hadapi masalah, itu orang bodoh. Kenapa? Karena kita anak Allah, tidak perlu takut itu. Karena Yesus kita adalah Allah kita, selalu menyertai kita. Amin. Coba saudara pikir hari ini, sudah mau masuk akhir tahun, betul? Sudah mau masuk tahun. Semakin hari kita semakin melihat, saudara-saudara, awal tahun, sekarang sudah mau akhir tahun. Saudara-saudara, saya selalu sedih setiap akhir tahun. Saya melihat banyak sekali teman-teman kita. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya sudah meninggal. Baik kena penyakit, baik pun kena bencana. Maka saudara pada akhir tahun ini, coba saudara renungkan, kita hidup waktu tahun 2014 awal tahun kita sama-sama merayakan Natal. Masih ingat kita pasang pohon Natal yang warnanya itu guys sepita masih putih. Sekarang sudah merah. Nanti tahun depan kita doa jangan sampai hitam. Nah, ini berubah seperti sekejap mata. Ya, seperti sekejap mata. Saya ketemu saudara hari Selasa, hari Jumat, hari Minggu. Anda lihat, sekejap mata aja ketemu saudara. Seperti mimpi atau seperti mata tertutup besok ketemu lagi. Itu seperti begitu mengerikan. Saudara, maka saya katakan, hidup itu kalau kita mengerti, waktu itu berupa apa? Waktu berupa garis. Waktu berupa garis. Kita jalan di satu garis. Jalan. Paling ujung ya, paling ujung akhirnya. Ya, kita jalan garis itu, jalan garis. Paling ujung, gak bisa kamu mundur. Kita hidup bukan di satu lingkaran, bisa putar-putar kembali di sana. Tidak. Waktu sudah berlalu, gak bisa balik. Apapun yang kamu
kamu lakukan sudah lalu tidak bisa kamu balik lagi. Karena hidup bukan di dalam lingkaran. Ya, jadi kalau di dalam lingkaran balik lagi ketemu lagi. Ini nggak bisa ketemu lagi. Hari ini kan saya ketemu saudara. Besok saya nggak tahu. Lusa saya nggak tahu. Anda duduk sini. 10 hari saya nggak tahu Anda duduk sini atau enggak. Ya kan? Kita nggak tahu. Jadi hidup jalan terus. Waktu terus, jalan terus. Seperti satu garisan yang kita jalan. Ujung-ujung, Anda udah bilang. Nah, saudara-saudara, kita ini berpacu dengan waktu. Sekali lagi, kita berpacu dalam waktu. Suka atau tidak suka, kita harus terus berjalan terus. Ya? Suka atau tidak suka, kita harus jalan terus. Nah, inilah pengertian. Kalau kita bisa mengerti ini, kita bisa menghargai waktu yang baik, maka hidup kita tahu bagaimana cara kita untuk menikmati hidup ini. Waktu ini kamu tidak bisa negosiasi. Suka atau tidak suka, kita tidak bisa menahan waktu. Harus jalan terus. Maka seperti pengertian ini, saya katakan sekali lagi. Bagaimana caranya kita menghargai waktu yang baik? Bagaimana caranya kita menghargai waktu yang baik? Agar kita tidak menyesal hari kemudian. Kenapa? Karena kita jalan terus. Anda coba berpikir, sudah berapa banyak Anda itu habis waktu urusin yang gak perlu Anda urusin. Coba Anda pikir. Banyak urusan yang kamu tidak perlu urusin, tapi kita urusin. Menghabiskan waktunya begitu banyak. Akhirnya jalan-jalan, ujungnya udah tahu dada. Tapi tidak pernah sadar sampai hari ini. Ini coba bayangkan. Ini saya mau membuat pandangan kepada Bapak Ibu, supaya arah pandang kita nanti saya khotbah, saudara mengerti makna saya khotbah. Kalau ini belum ngerti, kalau saya khotbah, saya baca firman Tuhan, makin baca, nanti kamu jadi hun kongkong. Nah, jadi apanya? Akhirnya kamu bilang dada. Nah, sebelum Anda bilang dada, saya buka tuh pandang ini. Berapa banyak waktu yang kita habis? Berapa banyak waktu yang kita buangkan untuk urusin pusan-pusa? Apa artinya itu? Neng? Hah? Asal jawabannya? Nah, yang bukan-bukan. Pusan-pusa. Nah, yang perlu kita urusin, kita nggak urusin. Tadi saya katakan sebelum saya khotbah, apa yang kita lihat semua, apa yang bisa kamu lihat, masa kerjaan, masa usaha, masa uang, masalah orang susah, masalah rumah, masalah tempat tinggal, masalah mobil, masalah kendaraan, masalah naik harga, masalah income, itu semua bisa kita lihat dan bisa diselesaikan. Tetapi rohanimu, di dalam hatimu mengenal Tuhan, tidak pernah Anda pikirkan. Di dalam hatimu, apakah sudah ada salib? Apakah Anda kenal Kristus? Tidak Anda pikirkan. Anda terus sibuk, terus urusin masalah uang. Kapan saya dapat untung? Urus kapan saya dapat mobil? Kapan saya dapat mobil? Kapan saya dapat rumah? Kapan saya punya kehebatannya? Kamu ingat ujung-ujungnya dada. Tetapi kita tak pernah periksa diri kita, hati kita. Apakah hati kita mengenal Kristus secara benar? Apakah hati kita sudah mengenal Kristus? Apakah rohani kita sudah naik? Ini kita tak pernah perhatikan. Ini bahaya sekali. Maka hari ini kita belajar Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Mazmur 139 ayat 1 sampai. Saya sudah pernah khotbah ini, tetapi hari ini kita khotbah ini dengan versi pandangan yang berbeda. Firman itu menurut saya sangat saya sukai dan saya sangat menikmati firman ini karena firman ini sangat memberkati saya.
Maka saya kok bahas firman-Nya kembali, tapi dengan pandangan berbeda. Kenapa? Karena yang penting, yang kita tidak pernah perhatikan, hati kita sama Kristus. Yang kita urus semua itu adalah pusat-pusat. Urusin orang, urusin rumah, urusin anak, urusin gosip, urusin kerjaan, urusin kapan naik harga, kapan beli barang, kapan saya untung, kapan saya bisa jalan-jalan. Itu namanya pusat-pusat. Apapun kamu urusin itu semua, kamu akan tinggalkan. Tetapi jika rohanimu, jika imanmu ke dalam Tuhan tidak ada, itu benar-benar cilaka. Benar-benar cilaka. Dan hatimu benar-benar kosong. Maka khotbah hari ini saya kasih judul mengenai mengimani hadirat Tuhan. Nah, judul hari ini adalah mengimani hadirat Tuhan. Mengimani hadirat Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Untuk pimpinan biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau meneliti dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kuketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menautkan tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapanmu tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terhitung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpahan darah. Yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masa aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Uji aku dan kenali pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Nah, ketika kita baca dari firman ini, dari Mazmur 139, itu akan membawa kita, menjelaskan kita bahwa Allah itu Maha
menjelaskan bahwa kita hidup tidak bisa lari dari Allah. Dimanapun kita berada, Allah ada. Jadi, setiap kita kerja apapun, ada dua mata di langit selalu melihat kita. Wah, kalau saudara bisa mengerti ini, saudara akan hati-hati sekali menjauhi dosa. Kalau saudara mengerti itu, saudara akan jauh pada dosa, akan menjauh dosa. Saudara hati-hati sekali berbuat apapun. Ini gak main-main. Kalau saudara mengerti itu, kalau saudara mengerti makna yang Mazmur 139, Anda harus selalu segan sama Tuhan. Karena Anda harus takut akan sama Tuhan. Memperhatikan kita dimanapun Tuhan tahu. Saya mau jadi pendeta yang benar tidak gampang. Saya selalu dihina orang. Waduh, Bapak tahu selalu dihina orang. Selalu dihina orang, selalu dikata-katai orang. Gak gampang. Kalau mau jadi pendusta, gampang Bapak. Semua orang kita kompromi apa bilang iya pasti jadi. Kemana aku ditelepon orang, dia bilang gini, Harrison, kamu ini sudah berapa lama kamu di Laguna? Saya lihat kamu kasihan. Belajar sama saya yang baru PDP. Percuma kamu sekolah jadi master. Makin sekolah makin goblok. Belajar sama saya. Kamu lihat pendeta semua sekarang buka gereja, bukan sewa, tapi beli di mana-mana. Kamu mana? Buka loko, buka di ruko mereka becus. Benar juga. Berarti kamu harus belajar sama ini. Tidak beriman. Lihat saya, teman kita sekarang lihat. Dia beli gereja di mana-mana. Di mana-mana dia beli gereja. Dengan besar, dengan ratusan miliar. Kamu sewa ruko aja gak mampu. Itu jadi pendeta. Oh, betul juga saya pikir. Kacau, Pak. Kata istri saya, kamu gak cocok pendeta. Kamu sama saya aja bohong mau jadi pendeta. Betul juga istri saya ngomong gitu. Rata setannya, Pak. Aduh, saya pikir gak apa-apa. Semua hina saya berdoa Tuhan. Saya doa, Tuhan kenapa aku bodoh? Tuhan bilang, tidak, kamu tidak bodoh. Kamu jalankan apa yang saya suruh. Itulah namanya kamu menjalankan segala hal yang kusuruh, bukan apa yang kamu dengar dari orang. Tapi kan lain, orang bisa beli gereja. Saya bangun gereja nggak bisa. Gimana? Mau pindah aja nggak mampu. Mau kontrak aja berantem. Waduh, gimana ya? Belum waktunya, Pak. Wah, sedih kalau aku ngomong gitu. Dia bilang, kalau gitu gimana? Nah sekarang pakai tempat saya siapkan tempatnya buat kamu. Sudah buat dekorasi, semua udah bagus. Kamu pakai. Kok gitu berapa yang harus bayar? Nah, itu lagi. Makanya kamu itu benar-benar gak bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Belum tanya, sudah tanya berapa duit harus dipakai. Gak usah tanya, pakai dulu. Tuh, nanti bayar pakai apa? Nanti kalau dia tanya kenapa gak bisa bayar, bilang sama dia, tagih sama Yesus. Waduh. Dia mau selesai begitu loh. Pada tempat dia punya. Jadi kalau nanti mau gak bisa bayar kamu, aku jawab kamu, tagih sama Yesus. Ya itu tuh. Itu baru nama beriman. Itu baru nama beriman. Waduh, saya baru tahu orang kok bisa pikir seperti itu ya. Aneh saya pikir. Saya namain, aneh ini. Gimana? Dia bilang ini, kalau jalan, kamu tanya, saya tanya Pak, ini sewanya berapa? Lu kan bilang mau kayak beriman, oke lah Pak pindah, sewa kayak berapa? Kamu benar-benar, ya, belum jalan tanya uang. Belum jalan tanya bayar berapa? Gak usah tanya, kamu buka dulu, jalan dulu. Nah, nanti gak bisa bayar bagaimana? Gak bisa bayar, kamu ngomong sama dia, tagih sama Yesus. Kan gak ngomong sama siapa, ngomong sama kamu, tempat kamu punya. Dia ngomong sama saya, nanti mau jawab kamu, gak apa-apa. Begitu.
Iya. Ya udah. Besok saya bawain gitu ya. Bawain gitu ya. Nah, di satu gedung ada 3 gereja. Pertama gereja dia, kedua gereja, yang ketiga dia pakai dia. Dia ikut. Minggu jam 10 ibadah, yang pertama ibadah, kita jam 10 ibadah. Yesus di mana ya? Lantai itu. Semua sama-sama angkat tangan, semua sama-sama khotbah. Bingung kan? Saya nggak tahu apa jawabannya. Itu sendiri. Waduh, orang. Aku tiap hari kalau aku jumpa teman-teman, semua cerita saya bodoh. Memang iya Pak. Emang aku bodoh. Justru aku tahu sangat bodoh. Benar. Aku akui saya bodoh. Kalau aku pintar, ya, saya kalau pintar, saya nggak di sini. Betul Pak. Saya bodoh. Saya bodoh. Saya akui saya paling bodoh, yang paling tidak berguna, yang paling tidak dipakai Tuhan. Menurut saya ngomong di kamu dekat, saya benar nggak dipakai Tuhan? Karena saya tahu saya nggak layak. Kalau bisa khotbah pun, saya ngerti cuma 1%. Mereka lebih ngerti dari saya. Saya karena mau belajar pada orang pintar. Nah, seperti Bapak ini, saya mau belajar juga. Kata-katanya masuk ke luar belajar. Karena ini penting. Kenapa? Harus membawa saya supaya aku jadi orang yang lebih pintar dikit. Nah, itu penting kan? Kalau misalnya aku bodoh terus kan nanti kan kasihan untuk saya. Nah, tapi saya bingung, kenapa mau duduk sini? Itu yang saya bingung. Benar, itu yang saya bingung. Tapi nggak apa-apa, ya. Nah, saya ngerti cuma 1%, tapi saya mau belajar untuk mengerti. Saya mau belajar untuk mengerti. Saya mau belajar kepada orang pintar-pintar. Saya mau belajar. Supaya apa? Supaya aku mengerti lagi, supaya aku mengerti lagi. Nah, sekarang kita kembali. Nah, sekarang yang bodoh bicara dulu, yang pintar diam ya. Nah, oke, terus. Kalau kita tahu Mazmur 139 ayat 1 sampai 20 menceritakan bahwa Maha tahu, Maha mengerti, Maha ada. Semestinya kita harus takut akan Tuhan. Semestinya kita ada, karena kemana kita pergi pun Roh Tuhan selalu ada. Selalu ada di mana-mana. Betul? Roh Tuhan selalu ada di mana, kan berarti kan kita nggak bisa lari dari Tuhan. Apa yang lu buat semua Tuhan tahu. Istri saya tanya lagi dari pagi saya. Aku susah percaya kamu sayang. Aku percaya kalau aku meninggal pasti kamu kawin lagi. Dia ngomongin begitu. Saya bilang, betul. Kamu nggak boleh percaya saya. Cuma lo harus percaya di atas langit ada 2 mata lihat saya. Kalau aku takut dari 2 mata itu, tentu kan gua nggak kawin. Tapi kalau aku nggak takut sama 2 mata itu, nggak usah bilang kau mati. Sekarang juga aku kawin di luar. Betul? Gak usah bilang nanti kau mati. Kalau aku mau ngerewek, kalau aku mau berbuat zina, aku mau salah, gak usah bilang kamu harus ada nggak ada. Cuma aku jawab dia ada jemaah sakit, aku mau besuk. Dia bilang, ayo cepat pergi. Padahal kemana? Ke hotel. Dia tahu nggak? Nggak tahu. Nah, gue bawa capek. Aduh, puji Tuhan. Karena doa terlalu lama. Tadi katanya push up. Ada gitu. Nah, itu pertanyaan kadang-kadang gini. Coba kita berpikir lagi. Kalau kita mengerti ayat ini, tentu kita takut. Maka saya ajak Bapak Ibu mengerti ayat ini. Mengerti apa yang Tuhan Maha tahu. Mengerti Tuhan yang Maha mengerti. Mengerti Tuhan yang Maha ada. Jadi gimana pun Tuhan ada, kalau kita nggak takut lagi. Wah, benar-benar keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Apa? Tipu-pa, ceci tupa. Wah, betul. Itu benar-benar keterlaluan. Ini mengerikan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita masih memiliki kerinduan kita untuk mencari hadirat Tuhan? Nah, apa yang dimaksud hadirat Tuhan? Apakah kita masih memiliki kerinduan kita mencari hadirat Tuhan? Pertanyaan satu. Kedua, apakah kita masih ingin rohani kita tetap menyala dan menjalankan hidup kita sesuai dengan pimpinan Tuhan? Kalau kita jawab iya, maka Mazmur 139 menjawab pertanyaan kepada kita semuanya. Karena jawabannya yang di Mazmur 139 ayat 1 sampai 24 menjawab seluruh pertanyaan kita. Kalau kita masih memiliki kerinduan kita mencari hadirat Tuhan, kalau kita masih
ingin rohani kita tetap dan menyala dan menjalankan hidup kita dengan nyala rohani kita, maka kita sangat mengerti dan sangat memahami Mazmur 139, yaitu Allah Maha Tahu, Maha Mengerti, dan Maha Adil. Nah, saudara-saudara, kalau kita pelajari dari Mazmur itu menegaskan Tuhan ada, Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, masalah semua yang nampak dari mata kamu, apa yang tidak bisa selesai? Kalau Tuhan mau selesai, tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau di dalam dirimu tidak ada Tuhan Yesus, di dalam rohanimu kering, di dalam imanmu tidak ada hadirat Allah, yaitu mengerti firman Allah, itu masalah besar. Itu masalah besar. Itu sangat masalah besar. Karena Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari makanan, tapi manusia hidup dari firman Allah. Bagaimana kita dapat pikiran positif? Bagaimana kita bisa membuat hati kita sukacita? Bagaimana kita bisa membuat hati kita sejuk? Bagaimana kita bisa hati kita damai? Kalau tidak ada dinaungan firman Allah, tidak ada roh Tuhan memimpin kita, gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Coba saudara digembreng oleh teman-teman. Bagaimana kita menyikapi teman kita? Saya ketawa, hahaha, puji Tuhan, kamu benar. Wah, gak gampang. Kalau biasa imam, kamu ngomong gini, kamu menyindir saya, itu larikan saya enggak. Saya gimana orang, saya bilang, puji Tuhan, luar biasa, saya mau belajar. Itu, kenapa? Bagi saya itu gak penting. Yang saya penting adalah jangan sampai Tuhan gak mau kita. Waduh, cilaka. Karena Tuhan di surga ada, di bumi ada, di neraka pun ada. Jangan sampai Tuhan gak mau kita. Kalau manusia gak mau peduli kita, manusia menghina kita, manusia buang kita, itu beaukin, orang bilang, oke bilang. Kenapa? Yang memelihara kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa membuat kita hidup kekal, Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa membenarkan hidup kita, Yesus Kristus melalui mati-matian di kayu salib. Waduh, saya rasa hidup saya butuh Tuhan. Saya sangat butuh Tuhan. Itu pasti. Kenapa? Karena masalah ini masalah kecil. Kalau kita mengidami atau kita mengimani Tuhan dalam hadir kita sehari-hari, kita kuat. Karena kita kuat, kenapa? Tuhan akan berikan kita hikmat. Tuhan akan berikan kemampuan kita untuk melakukan segala sesuatu yang sebenarnya kebatasan manusia tidak bisa lakukan. Tapi Tuhan menyertai kita, roh Tuhan ada dalam kita, kemudian Allah menyertai kita, sehingga yang sesuatu yang ini tidak mungkin kita lakukan, akhirnya kita bisa menerobos, bukan karena kemampuan badan kita, tetapi roh Tuhan, kuasa Allah, kemampuan, keberanian diri, yang tidak berani jadi keberanian diri, positive thinking membuat kita jadi berani, sehingga sesuatu yang tidak bisa kita jadi terobos. Kenapa? Karena pimpinan Tuhan. Amin. Wah, ini lebih bagus, ini lebih benar daripada kamu ikut ngomong-ngomong. Ada orang ngomong gini, belajar berhikmat, ya, belajar berhikmat. Kalau orang ngomong kepada kita belajar berhikmat, kita tanya, yang harus belajar berhikmat itu dia atau kita? Kalau kita belajar berhikmat, perkataan berhikmat itu dari mana? Firman Allah. Mau manusia nggak ada berhikmat, mau manusia semua egosentrik, egois. Kalau saya tidak ada butuh saudara, nggak mungkin saya cari saudara, betul? Itu normal. Ya, nggak mungkin saya kasih fasilitas saudara kalau saya tidak butuh saudara. Dasar apa? Siapa saudara? Kenapa saya? Semua laki-laki juga gitu. Kalau dia suka sama cewek, pasti ada aja alasan dia ngomong 1000 kata. Untuk apa? Kasih fasilitas ini, fasilitas ini. Coba ngomong sama si Godzilla, berani ngomong dia. Nggak mau. Mau kita bilang, Pak, aku minta fasilitas.
Kamu berani ngomong, wah cukur dulu kamu. Oh lo jangan. Berani ngomong, nggak bisa. Semua manusia itu pasti punya, nah itu apa ya? Punya kemauan. Lalu, tapi nggak ada seperti Tuhan. Tuhan nggak seperti ini. Tuhan sangat luar biasa, sangat baik. Maka kita harus belajar mengerti bahwa Tuhan Maha Tahu. Maka hidup kita selalu takut akan Tuhan. Saya selalu ngomong sama istri saya, ayo kita takut akan Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu mau istri saya takut akan Tuhan. Supaya apa? Hanya Tuhan, kalau kita takut Tuhan, kita nggak berani buat dosa. Saya nggak berani buat dosa pada istri saya takut sama Tuhan. Istri saya nggak pernah buat dosa masa saya, karena takut Tuhan. Nah, rumah tangga semua takut Tuhan, aman. Benar? Setuju gak? Setuju. Nah kalau bicara dagang, kok sama-sama takut Tuhan, gak mungkin sama-sama itu, gak mungkin salah satu itu menipu, gak ada. Karena gak takut, karena gak percaya Tuhan ada lihat. Kamu tahu beli barang itu, barang dari rosokkan, kamu itu dicuci, dipores, kemudian dibersihkan, lu jual sama dia, bilang barang baru. Lu pikir dia nggak tahu, tapi Tuhan tahu nggak? Makanya, lu bilang ini barang baru masuk dari Jepang. Kemarin kenapa dosen itu? Kemarin itu waktu import kena hujan sedikit, maka sedikit, tapi itu nggak apa-apa. Gua call pas pesan kasih kamu. Itu barang rosokkan. Ya. Ini banyak orang import barang Korea itu yang baju bekas itu dicuci, kasih spray, kasih wangi-wangi, masuk plastik, dibungkus, barang baru, diskon 50%, obrolan 50%. Ini barang baru datang dari Korea, habis-habisan. Ini barang dari apa? Waduh, BS semua, BS apa sih? Barang-barang yang udah dipakai orang semua. Akhiran. Nah, Anda bisa lakukan semua itu kenapa? Karena Anda tidak percaya Tuhan lihat. Anda bilang dia mungkin ya, bertahan lu ya. Ya mungkin. Inilah hidup kita begitu mengerikan dalam sekarang. Kalau kita tidak pernah baca ayat ini berkali-kali, bacain yang sekali, berkali-kali. Dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 6 berkali-kali. Rumah tangga kita butuh ayat ini. Butuh mata Tuhan, butuh Tuhan ada di sana, butuh Tuhan yang tahu semua rumah tangga kita. Supaya apa? Suami tidak bohong istri tidak bohong suami, anak tidak bohong orang tua, karena Tuhan tahu. Itu ini harus dimengerti rumah tangga ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita tidak mengimani hadirat Tuhan, atau kalau kita orang yang tidak mengimani kerinduannya atau mengimani hadirat Allah dalam hidupnya, orang itu seperti apa sih? Ya, kalau gak imani hadirat Tuhan, orang seperti apa? Ada dua macam ciri orang-orang yang tidak mengerti atau tidak mengimani hadirat Tuhan. Pertama, ciri orang pertama adalah ciri-ciri yang bermuara kepada Tuhan. Ciri-ciri yang bermuara kepada Tuhan. Apa artinya ciri-ciri yang bermuara kepada Tuhan? Bermuara dengan Tuhan. Ciri-ciri yang bermuara dengan Tuhan. Misalnya, ada orang datang ibadah, ya, hanya setor muka. Orang datang ibadah hanya setor muka. Yang penting saya ke gereja. Nah, itu. Doa seadanya. Ibadah seadanya. Muji Tuhan seadanya. Ya. Kemudian apa ini? Memberi persembahan seadanya. Semua seadanya. Bahkan mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, sikap ini adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Ke gereja nggak sopan. Kenapa? Karena dia nggak tahu Tuhan ada. Dia gereja dia seperti bocah punya, maksudnya orang yang nggak peduli. Dia ibadah tapi nggak sopan. Itu ada. Paling ngantuk, ditabok. Saya ibadah nggak boleh ngantuk. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai ngantuk. Kenapa? Itu penting. Kenapa? Saya harus harga Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan. Tuhan ada di mata saya, di depan saya. Tuhan ada. Tuhan lihat. Nah, terus saya mau Tuhan tuntut harus tahu hati saya. Waduh,
Dan bagaimana Tuhan mengerti keadaan hidup saya? Wah, saya harus benar-benar menyatakan semua di hadapan Tuhan. Nyanyi itu sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan itu sungguh-sungguh, dan doa itu sungguh-sungguh. Karena saya tahu ini saya waktunya untuk Tuhan. Kok di sini aja saya nggak takut? Di luar gereja takut nggak? Kasihan orang seperti itu. Siapa yang kayak gitu? Punya Pak. Nggak bisa dibunuh. Kita dimutilasi aja. Bahasa yang lebih dekat, mutilasi. Saya dulu bingung. Saya benar-benar nggak tahu bahasa Indonesia mutilasi. Saya mutilasi, saya gengsi nggak pengen tanya. Teman saya bilang, ini orang dimutilasi. Saya juga gengsi juga. Oh iya, padahal benar saya nggak ngerti artinya. Saya nggak bilang saya bodoh. Saya nggak bilang saya bodoh, saya nggak ngerti artinya. Saya juga iya, sok ngerti. Nah, kayak kemarin sekarang saya ngomong kan, Martin Luther, saudara iya aja. Siapa Martin Luther kan saudara nggak kenal. Ya, tahu Martin Luther siapa? Tahu siapa? Kakek punya kakek itu. Martin Luther. Nah, banyak ini orang saya nggak ngerti bahasa. Banyak bahasa nggak ngerti. Orang panggil teman, cok lah, panggil cabe lah. Apa? Saya nggak ngerti bahasa. Saya terlalu bodoh dalam arti bahasa ini. Masa saya ngerti sekarang. Orang ngomong gitu nggak ngerti. Tapi karena kita bergaul, ya kita gengsi dong kan. Iya. Padahal kata istri kamu ngerti? Enggak. Sehingga aku tanya lagi, mutilasi itu orang itu dicincang. Kok bisa mutilasi? Bahasa apa itu? Saya nggak tahu. Bahasa Indonesia yang mungkin saya nggak belajar sana. Nah, kok potong gua ngerti, tapi mutilasi gua nggak ngerti. Apa cabe? Bagaimana mau ngerti cabe mau diapain? Terus minta sama saya teman saya, ya duduk di Singapura di Orchard makan kita. Dia bilang seru lihat sana jeruk-jerukan. Nggak ada, saya bilang nggak ada. Lu nggak ngerti? Ya nggak ngerti apa? Saya yakin kan nggak ada jeruk. Lu mau makan jeruk, saya beli. Waduh, saya ngomong kamu apa sih? Jeruk-jerukan apa? Saya nggak ngerti bahasa-bahasa gitu. Kenapa? Terlalu bodoh, terlalu lama saya tuh di belajar firman Tuhan, dan terlalu lama aku nih banyak doa, banyak baca firman Tuhan. Ini bahasa-bahasa dunia aku mesti belajar pada saudara. Saudara ngerti nggak? Nah, saudara bisa ketawa. Saya nggak bisa ketawa mau cabai-cabai. Karena saya nggak ngerti. Kalau bilang jeruk, gue juga bisa ketawa. Mutilasi juga bisa ketawa. Karena bagi saya itu nggak ada kata yang bagi saya aneh. Tapi saudara kan lucu. Saya nggak ngerti. Gitu. Malah itu lucu karena kamu bayar ibadah lucu. Saya menganggap serius, kamu lucu. Saya waktu ketawa, kamu diem. Ya dia mana sih? Ya bener-bener. Saya begitu serius, lucu. Saya begitu bilang, ini serius, ini benar-benar lucu. Saudara bilang, nggak lucu. Waduh. Nah, ciri-ciri bermuara pada Tuhan pertama. Kedua, ciri-ciri orang bermuara pada kepala diri sendiri. Ya, karena orang yang tidak mengidami hadirat Tuhan. Pertama, ciri-ciri bermuara kepada Tuhan. Kedua, ciri-ciri bermuara kepada dirinya sendiri. Nah, ketika seorang yang tidak menghormati Tuhan, yang seperti di atas saya katakan, bahwa sehingga dia seorang yang bertindak, dia dengan kehendak dia sesuka-sukanya. Ya, dia berbuat dosa, tapi dia nggak merasa dia berdosa. Paling banyak apa terjadi apa? Paling banyak terjadi dalam gereja. Paling banyak terjadi dalam gereja. Sudah berbuat dosa, tapi nggak merasa berdosa. Itu kan silakan. Ya. Artinya apa? Memutabaratkan firman Allah. Firman Allah tidak menceritakan seperti itu. Dia memutabaratkan. Nah, itu seakan sudah berdosa, tapi dia nggak merasa dosa. Dia merasa dia berkati orang. Wah, masalah. Ingat. Ketika seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, ketika seorang jemaat atau seorang hamba Tuhan atau siapapun orang rohani, ketika baca firman Tuhan, memikirkan dengan asumsi sendiri, terus menganalisa dengan sendiri, dan masuk ke dalam hidupnya dengan sendiri, menganggap firman Tuhan itu adalah untuk menjelaskan dia sendiri, kemudian dilemparkan masalah dia dengan firman itu kepada orang lain, itu dosa. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan Tuhan mau.
Membaca Alkitab bukan kita baca menyangkut masalah saya dengan saudara. Bukan. Sekali lagi katakan, membaca firman Tuhan bukan masalah saya dengan saudara. Bagaimana kita harus membaca firman Tuhan? Mata kita ada ke atas. Toh, yang mana? Yang kemana? Ke atas. Tuhan mana? Tuhan bilang, aku berfirman kepadamu. Mana firmannya? Nah, ini Alkitab. Kita kembali ini. Pertama, mata kita ke atas. Kedua, Tuhan, apa yang mau bicara? Tuhan bilang, mata lu julingnya, dia ke bawah. Oh ya ini. Nah ini Tuhan bicara. Ngerti ya? Baca kita seperti ini. Jadi supaya kamu ngerti ini saya kasih ilustrasi yang sangat simpel. Kenapa? Kan saya bilang, saya orang bodoh, saudara pintar. Saya ajar. Bagaimana cara baca kitab? Tuhan, mau bicara apa Tuhan? Tuhan bilang, mata lu kero ya? Enggak Tuhan, itu loh. Saya udah bicara. Di mana? Baca itu tulisan saya. Baca itu perkataan saya. Oh ini Tuhan. Nah ini Tuhan. Jadi katanya harus sesuai dengan firman Allah. Gak boleh sesuai saya. Gak boleh sesuai pengalaman saya. Gak boleh sesuai pengetahuan saya. Waduh, Anda akan dibawa ke dalam masuk jurang. Kenapa? Tuhan yang berbicara di mimbar, bukan saya bicara. Saya gak boleh tambah, saya gak boleh kurang. Jadi saya harus ngomong apa yang Tuhan perintahkan. Berikan kepada Tuhan. Mau apa? Tuhan bilang ini, ya saya sampaikan. Maka saya bilang, Mazmur 139 itu menjelaskan, membuat pandangan kita bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu semua permasalahan kita. Nah, saudara-saudara, sampai itulah kita kalau ciri-ciri bermuaka pada diri sendiri, maka kita makin jauh dari Tuhan. Anda tidak merasa ketika Anda ibadah, tahu-tahu Anda bukan ibadah lagi, makin lama Anda makin jauh dari Tuhan. Tapi orang Anda beribadah, tetapi sebenarnya rohani Anda sudah jauh sekali dari Tuhan. Kamu lihat, perbuatan kita gak pernah satu pun berubah. Anda beribadah bertahun-tahun, tidak ada perubahan sikap dan tingkah laku sampai hari ini. Kenapa? Jauh. Anda orangnya datang, lihat. Manusia datang ibadah, rohmu jauh sekali. Coba ibadah, sama ibadah dengan firman Tuhan ngantuk. Waktu kamu duduk, pikiran kamu mana? Capek, melamun, ya. Ada yang termampu pikir xiaojie. Contoh. Ya, rasanya pikir itu tadi barangnya tak mana. Ya, dia berpikir. Nah, orang yang beribadah, kan saya bilang, itu apa? Ingat loh, di dalam ibadah ini ada rohmu yang Tuhan bicara. Tuhan bicara sama kamu melalui rohmu yang pada Tuhan itu ada bicara directly. Nah, saya sebagai hamba Tuhan harus bicara apa yang Tuhan mau bicara kepada roh saudara, sehingga saudara diisi kebenaran, saudara diisi kepadatan dan hadir Allah menyertai saudara, sehingga saudara pulang badan Anda yang loyo, iman Anda kuat, jadi 健康，身体健康，身体快乐，万主如意如意，阿门阿门阿门。Nah saudara-saudara, ini penting sekali. Kenapa? Kalau tidak, kita beribadah makin lama, ujung-ujungnya fatal semua. Banyak orang berkumpul beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan bersemangat. Tapi ujung-ujungnya itu fatal. Ujung-ujungnya adalah maut dan kesengsaraan. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada hadirat Allah. Di dalam rohaninya tidak pernah ada roh Allah memimpin dia. Yang dia kena adalah pikiran dia aja. Pikiran dia aja, duniawi aja. Wah. Inilah yang pada akhir inilah yang paling membuat kita semua itu pada akhir zaman ini membuat kita masuk ke dalam satu tempat, yaitu pembuangan, yaitu apa? Semua dibinasakan. Karena kita gak ada benar. Ya, semua datang ibadah, tapi setelah tanya dia,
rohaninya jauh semua. Waduh, itu yang saya takut sekali pada Bapak dan Ibu. Saya takut sekali itu. Saya lihat kok gereja gede, saya nggak pernah rasanya kecil hati. Kalau saya dengar kok Balia dan jemaat dia tidak mengerti mengenai Kristus, aduh, saya rasa gereja itu harus dibakar dan harus ditutup segera. Kenapa? Karena ini akan membuat manusia itu tambah jauh dari Tuhan. Karena di dalam gereja adalah Allah berfirman, bukan saya berfirman. Allah berfirman, maka mata kita semua lihat ke 1, 2. Lihat ke Allah bicara kemana? Tunjukkan kemana? Nah, saya lagi ya. Semua arah kita ke atas. Nah, kita tanya, Tuhan kok bambang? Tuhan bilang, mata lu curinya, gak lihat ke? Nah, ini firman Allah. Jadi harus patuh pada firman Allah. Mazmur 139 menyatakan Allah Maha Tahu. Itu kamu gak takut? Bagaimana? Ya, gak takut. Saudara, ya. Sebab itu dalam menjawab Mazmur 139 itulah yang harus kita renungkan sebagai orang yang Kristen atau orang yang sudah bertobat. Ya, masihkah kita menghormati Tuhan? Masihkah kita memerlukan hadirat Tuhan? Apakah buktinya kalau kita masih mengimani kehadiran Tuhan? Apa buktinya? Maka pada akhir Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 mengatakan, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Nah, pada akhir tahun ini kita harus belajar satu. Jangan kita nanti tahun masuk dalam 2015 masih kayak seperti bun-bun konggong. Pada akhir ini sudah memasuk pada akhir tahun, kita harus tanya pada Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku, kenali hatiku, uji aku, apakah hatiku hari ini ada Yesus? Jangan-jangan hatimu gak pernah ada Yesus. Benar, coba tanya diri kamu. Jangan-jangan hatimu sama sekali gak ada Yesus. Yang ada adalah bukan Yesus, yang ada adalah semua gambar manusia. Semua benda-benda, rumah, mobil, uang, ada dalam hati kamu semua. Yesus salib gak ada sama sekali. Maka logo Warta sekarang ganti, cuma saya doang. Terus saudara lihat tempel ke sini, saudara. Itu penting, gak ada salib. Kok di hati kamu gak ada salib? Bagaimana setiap tahun kamu ibadah? Semua yang kamu ibadah, semua yang kamu jalani, hanya badanmu, tapi rohmu kering. Ujung-ujungnya apa? Anda putus asa. Bisa aja Anda pindah agama. Kenapa? Kering. Makin ibadah, makin kering. Makin ibadah kan? Ya gak tahu, kok rasanya bosan ya ibadah. Kenapa? Karena kering. Karena rohani gak diisi. Yang isi ada badan. Sayang. Jadi buktinya adalah kalau kita masih mau membuka hati kita untuk Tuhan, maka kita mau belajar. Tuhan, koreksi aku, Tuhan. Kalau aku tahun ini masih belum buat terbaik, Tuhan sadari aku, Tuhan. Perbaiki sikapku. Perbaiki pola pikirku yang jahat ini. Perbaiki mulutku yang jahat ini. Tuhan, tolong perbaiki diriku. Yang terus-menerus aku mau belajar baik, tapi jahat terus, Tuhan. Dan mulutku suka bohong, Tuhan. Hatiku selalu jahat, suka aja nipu orang, Tuhan. Dan pikiranku selalu pongo, Tuhan. Bisa gak Tuhan, jangan saya pongo lagi. Itu, sedikit, perbaiki terus, perbaiki. Tanya pada Tuhan, minta tolong Tuhan. Selidiki aku, Tuhan. Ya, kenali hatiku yang masih jahat. Uji aku. Agar pikiran-pikiranku ini masih pikiran dunia, Tuhan. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Allah pun pikir seperti itu. Tapi kenapa saya nggak bisa lepas itu? Nah, itu uji. Sehingga ini kita penting sekali kita memperhatikan. Kenapa? Kalau kita tidak sadari itu Tuhan Maha Tahu, Maha Mengerti, Maha Ada, maka kita akhir tahun pun kita, ya akhir tahun
Jangan-jangan sampai tahun 21, 20 Anda masih seperti ini. Kasihan. Jangan-jangan Anda sudah mati pun, ya, Anda juga nggak tahu siapakah Yesus. Ya, jangan-jangan, ya, seluruh keluarga kamu juga salah satu. Kelihatan keluargamu melayani, kelihatan keluargamu semua berkaitan di gereja. Tanya anakmu, siapa Yesus? Saya tidak tahu Yesus. Yang saya tahu adalah rupiah. Ada uang, ada Yesus. Papa, kalau nggak ada uang, papa itu bodoh. Kalau papa kasih uang, papa itu haus. Papa itu pintar. Mama yang baik, mama kasih saya semua uang. Mama jahat. Yang ngerti. Ngapain gereja? Gereja bisa apa? Ya, sama aja gereja. Nyanyi, tepuk tangan. Lu lihat orang ke gereja. Ya, kau nyanyi ya, kain nyanyi ya. Penyertaanmu sempurna. Dia nyanyi sempurna, jangan orang sampai berseru, dia nggak gitu. Nggak ada perasaan, nggak ada perasaan kok. Nggak ada perasaan. Ya, orang sampai naik tangan, dia pikir itu orang mau secung atau dia ngomong aja sini. Dia nggak tahu pulang ada dua mata dia. Ya, colok mata. Colok itu. Nah, sama. Orang berdoa, ya, dia juga melongo. Dari masuk gereja udah melongo. Ya, orang berdoa dia juga gini. Tapi begitu bilang, terima kasih Yesusku, semangat. Langsung dia terima kasih. Semua kenapa sudah pulang? Dia tahu. Dia tahu pulang. Kenapa? Di depan gak ada nasi bungkus, dia datang. Terima kasih Yesus. Jangan beda. Nggak, semangat luar biasa. Saya perhatian pasal di belakang, jangan pikir aku tuh diem. Saya lihat waktu nyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Lagi apa? Berkumpul bersama saudara seiman. Apanya seiman? Ya, bergandeng tangan. Udah diam lah kamu. Kacau lagi pusing. Kacau. Orang aja yang bergandeng tangan, diam lah kamu. Tapi kok cewek cakap bergandeng tangan. Gak usah kamu tanya. Kalau cewek cakap, gua gak mau. Gak bisa bergandeng tangan. Kau mencin, diam kamu ya, jangan pegang ya. Siapa? Padahal kita bersama-sama suka cinta, tapi kalau cinta, ayo Pak, jangan, salah lu. Aduh, Bapak, Ibu. Raja terus memperhatikan. Yang kita harus perhatikan pada akhir tahun ini adalah kerohanian kita. Apakah kita hidup sudah jujur? Bukan jujur kamu membuktikan kepada saudaramu. Jujur di hadapan Tuhan. Yang tahu Anda jujur gak jujur itu Tuhan. Gak perlu dibuktikan. Manusia tidak percaya kamu jujur. Yang itu gak usah tanya manusia. Tuhan, apakah aku sudah jujur di hadapanmu? Tuhan, apakah aku hidup sudah benar di hadapanmu? Tuhan, apakah aku hidup sudah kudus di hadapanmu? Udahlah, mati aja udah bicara. Terus belum semua. Nah, saudara-saudara, kalau kita terus-menerus, ya, harus kita memikirkan dengan kita tidak perlu khawatir. Kalau kita sudah hidup jujur di hadapan Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, saya percaya loh, Tuhan pasti memelihara kita semua. Saya percaya Tuhan itu maha pengasih, maha tahu, maha ada, maha mengerti. Saya percaya Dia akan pasti memelihara saudara dan saya. Kau usah takut, belajar tanya. Ayat tahun ini, lo jujur belum?
Takut. Ya, sudah hidup benar belum? Hidup kudus belum? Ini yang penting kita tanya. Bertahun-tahun kita ibadah, setiap Natal kita harus tanya dalam Tuhan, Tuhan, apakah hidupku sudah jujur belum? Apakah hidupku sudah benar belum? Apakah hidupku sudah kudus belum? Kalau itu ada pada kita, saudara, Tuhan pasti pelihara. Amin. Amin. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Tuhan kita sangat besar, raja di atas raja. Tuhan kita sangat mengasihi kita. Waktu saya khotbah itu satu ayat itu saya ingat sampai sekarang. Waktu saya khotbah mengenai Mariaki, waktu itu orang-orang itu ya gak bertobat-tobat. Akhirnya Tuhan ngomong satu kata sebelum Yesus lahir. Sebelum kedatangan Yesus, Tuhan ngomong satu kata yang paling saya terima. Mari 3 ayat 6. I never change. Aku tidak berubah. Walaupun kamu ini brengsek, walaupun kamu ini tetap tidak taat, walaupun kamu ini pemberontak, tetapi aku Tuhan tidak pernah berubah, terus mengasihimu. Amin. Amin. Saya dengar kata itu ya, berarti kita harus sadar Tuhan kita begitu baik, ya begitu baik. Sampai kebaikan Tuhan kita tidak berhargai. Kita ini manusia atau bukan manusia, saya nggak ngerti namanya. Kalau kita sebagai manusia yang sudah sadar, manusia yang sudah bertobat, manusia yang benar-benar mempunyai roh Allah, haruslah benar-benar pegang Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Pegang itu, sehingga rumah tangga Anda itu bersinar. Kemuliaan Allah dalam rumah tangga, kemuliaan Allah ada dalam usaha, kemuliaan Allah Anda bersama di gereja, kemuliaan Allah di mana komunitas Anda berada. Sehingga aku percaya orang Hokkien bilang, Ki kau pun Tuhan puijin. Artinya kemanapun kamu dapat penolong. Kenapa? Karena di dalam dirimu penuh dengan kemuliaan Allah itu tidak bisa kamu cari. Aura kamu naik. Kenapa? Bersinar karena hatimu damai. Aura lu naik. Kenapa? Karena di dalam dirimu mengerti yang kamu pegang adalah Allah kita, Yesus Kristus. Belajar baik-baik, renungkan baik-baik. Baca ini, selidiki aku. Ya itu artinya ya, benar. Apa? Lihat ya. Terus? Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Bisa nyanyi ya Bu ya? Pintar ya. Nyanyi itu berkali-kali. Ya, nyanyi lagu sekali lagi. Kita nyanyi sama-sama. 3, 2, 1. Lagu ini mewarna kita bahwa karena Tuhan tahu kita belajar. Tuhan tanya pada Tuhan, kita sama-sama tanya Tuhan. Tuhan, ini sudah mau akhir tahun. Tuhan, saya mau tanya pada diriku sendiri. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Tuhan, apakah aku sudah jujur di hadapan Tuhan setiap perkataanku dan doaku? Apakah aku masih berbohong? Jangan-jangan doa kamu juga bohong. Ya,
Ada yang kamu sembunyikan pada Tuhan. Padahal kita nggak usah sembunyi. Kita ngomong apa adanya, Tuhan juga tahu. Itu doanya masih kita akal-akalan. Akal-akalan. Masih akal-akalan. Tuhan, kenapa sulit belajar benar? Kenapa tidak bisa kalahkan pada diriku sendiri? Tuhan tanya Tuhan, kenapa kita tidak bisa belajar kudus dalam diri kita? Tuhan tidak mencampuri dosa-dosa dalam dunia, terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, kalau itu memang ada, maka aku akan memeliharamu seumur hidupmu. Saudara, ketika kita nyanyi lagu ini, saudara coba bawa hati saudara nyanyi. Nyanyi lain. Jangan nyanyi asal nyanyi, tapi nyanyi dalam hatimu dengan sungguh-sungguh. Sedikit lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau Maha tahu dan menilai diriku, tak ada yang tersembunyi hati. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami sudah hidup jujur di hadapan-Mu? Dan selidiki kami Tuhan, apakah kami hidup benar di hadapan-Mu? Selidiki kami Tuhan, adakah kami hidup kudus di hadapan-Mu? Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Pengerti. Sebelum dalam mulut kami ucapkan kata seperti apa yang dituliskan oleh firman-Mu di 1 Mazmur 139, Engkau sudah tahu apa doa kita. Ketika kita sering sekali berdoa pun tidak jujur sama Tuhan. Mari Bapak dan Ibu pada hari ini kita minta ampun sama Tuhan. Karena Allah semua tahu. Jika kita jujur di hadapan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu khawatir lagi hidup kita. Tuhan pasti akan memelihara kita. Tuhan pasti akan menaungi kita. Kemuliaan Tuhan akan melingkupi kita dan memagang dalam hidup kita, baik diri kita, baik dalam keluarga kita, baik anak-anak kita, baik pengusaha kita. Jangan kita menyalahkan orang lain. Jangan kita menyalahkan kepada semua orang. Perbaiki dalam diri kita, karena rohani kita yang harus dewasa. Dan kita minta roh Tuhan pimpin kita. Tuhan tolong kami semuanya. Dan Tuhan pimpin kami semuanya. Dan Tuhan selalu menaungi kami. Satu persatu Tuhan kenal. Setiap hati kita satu persatu Tuhan tahu semua. Kita tidak bisa bohong kepada Tuhan. Anda bisa bohong kepada kita masing-masing, tapi Anda tidak bisa bohong kepada Tuhan. Maka belajar jujur di hadapan Tuhan. Sebenarnya kalau jika Anda tidak ngomong pun, Anda tidak bicara pun, Tuhan sudah tahu. Ketika kita bicara, kita menyatakan kita jujur di hadapan Tuhan. Apapun kita bicara jujur. Saya percaya pada hari ini ketika saudara berdoa, Tuhan akan mendengar setiap doa saudara dengan hati saudara. Dengan doa yang hati saudara dengan jujur, maka Tuhan akan mendengar doa Bapak dan Ibu. Tuhan akan memberkati Bapak dan Ibu. Mintalah kepada Tuhan, pimpin kita selalu dalam hidup kita. Dijaga oleh Tuhan, oleh kemuliaan Allah menyertai kita. Dan selalu bungkus kami dengan kuasa Tuhan, dan melindungi kami, dan menuntut kami dalam jalan hidup kita. Peganglah firman Tuhan, maka kita selalu terus-menerus Tuhan akan pimpin kita. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.